Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Skrip Cinema akan membahas sebuah film yang berjudul Society of the Snow. Ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan tim rugby asal Uruguay yang mengalami kecelakaan pesawat di Pegunungan Andes tahun 1972. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja, cekidot. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pertandingan rugby yang sedang berlangsung di daerah Montevideo, Uruguay pada bulan Oktober 1972. Salah satu tim yang sementara bertanding itu bernama All Christians Club. Ini merupakan salah satu tim rugby yang cukup diperhitungkan di Uruguay pada saat itu. Setelah pertandingan itu, tim rugby ini akan melanjutkan pertandingan melawan tim rugby All Boys Club di negara Chili. Oleh karena itu, mereka akan berangkat dengan menyewa sebuah pesawat militer. Son las 8 de Impactos por Radio Independencia. Sesuai jadwal yang ditentukan, mereka pun tiba di Bandara Carrasco, Montevideo. Jumlah total penumpang yang akan berangkat sebanyak 45 orang, ini sudah termasuk tim rugby beserta keluarga dan kru pesawat. Me llamo Numa Turcati. Nadie. Tak lama kemudian, pesawat mereka pun lepas landas dengan nomor penerbangan 571. Untuk menuju ke Chili, pesawat mereka akan melintasi Pegunungan Andes yang saat itu sedang bersalju. Setelah beberapa menit terbang, pesawat itu mulai memasuki kawasan dengan kabut yang cukup tebal, sehingga hal ini membuat pesawat mengalami sedikit guncangan. Namun, semakin lama guncangan pesawat semakin kuat, sehingga mereka pun mulai panik dan memasang sabuk pengaman. Saat pesawat mulai keluar dari kabut, pilot pun sadar ternyata pesawat sudah memiliki ketinggian yang rendah dan sudah sangat dekat dengan sebuah gunung. Pilot pun berusaha mengangkat ketinggian pesawat, namun naas, bagian belakang pesawat menghantam ujung gunung batu sehingga pesawat terbelah dua. Setelah kejadian kecelakaan yang begitu cepat, mereka yang masih selamat dan tidak cedera segera menolong yang lainnya. Sebagian menemui pilot pesawat yang masih selamat meskipun dalam kondisi sangat kritis. Mereka meminta petunjuk bagaimana mengoperasikan radio pesawat untuk meminta bantuan. Namun karena jarak yang sudah terlalu jauh, mereka tidak mendapat respon apapun dari radio pesawat. Acá. Nos apilamos como podemos. Hari pun mulai gelap. Dengan suhu udara yang sangat dingin, bahkan di bawah 0 derajat Celcius, mereka tidur dalam bangkai pesawat dengan saling berpelukan, bahkan di antara tumpukan jenazah lainnya. Keesokan paginya, mereka bekerja sama untuk merawat beberapa penumpang pesawat yang terluka dengan peralatan seadanya. Karena ruangan dalam bangkai pesawat yang sempit, mereka mengangkat keluar kursi yang ada dalam pesawat sebagai tempat untuk merawat yang terluka. Sebagian lagi bertugas mencari makanan yang ada dalam tas atau koper penumpang. Mereka kemudian mengumpulkan seluruh jenazah penumpang yang ada dalam bangkai pesawat. Jumlah jenazah yang mereka kumpulkan saat itu sebanyak 11 orang. Jadi, penumpang yang masih hidup sebanyak 22 orang. Untuk menghemat stok makanan, mereka sangat membatasi porsi yang dikonsumsi per orang. Memasuki hari kedua, untuk mengurangi suhu dingin dalam badan pesawat saat malam hari, mereka membuat dinding penghalang dari tumpukan koper dan tas. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, mereka mencairkan salju pada siang hari dan mengumpulkan tetes demi tetes ke dalam sebuah botol. Mereka kemudian menyusun barang-barang lainnya sehingga membentuk suatu pola SOS dengan harapan apabila ada pesawat yang melintas, mereka bisa melihat tanda SOS yang mereka buat. Dan benar saja, tak lama ada pesawat melintas di atas mereka, namun karena jarak yang sangat jauh, pesawat yang melintas tidak melihat tanda yang mereka buat.
Salah seorang dari mereka yang bernama Numa mengusulkan untuk mencari bangkai ekor pesawat karena di situ terdapat aki yang bisa mereka gunakan untuk menyalakan radio komunikasi yang ada di kokpit. Setelah berdiskusi, mereka sepakat menuju ke titik yang kemungkinan menjadi lokasi ekor pesawat. Ada 4 orang yang berangkat termasuk Numa. Namun setelah berjalan cukup jauh hingga melewati beberapa gunung, mereka tidak menemukan apa-apa, dan mereka pun kembali. Dengan kondisi stok makanan yang sangat terbatas, mereka hanya bisa makan sampai hari ketiga. Itu pun makanannya hanya berupa snack yang dibagi dalam potongan kecil. Setelah hari ke-6 tidak makan, disinilah mulai muncul permasalahan dan konflik di antara mereka. Beberapa orang di antara mereka mulai melemparkan ide untuk memakan jasad penumpang lainnya yang sudah meninggal. Ini demi mempertahankan hidup sampai bantuan datang. Mau bagaimana lagi, hanya itulah bahan yang ada di sekitar mereka yang bisa dijadikan makanan. Sebagian mengatakan untuk menahan diri dan sabar menunggu, mungkin tim SAR akan tiba 2 hari lagi. Sebagian lagi menanggapi dari segi agama, apakah tindakan itu mendapat pengampunan dari Tuhan. Ada pula yang beranggapan bahwa memakan jenazah merupakan perbuatan ilegal dari segi hukum dan bisa dipenjara karena tidak ada persetujuan dari pendonor saat masih hidup. Karena tidak adanya kesepakatan, mereka mengurungkan niat untuk memakan jenazah penumpang yang sudah meninggal. Derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir. Untuk menghilangkan rasa lapar, sebagian dari mereka mulai memakan barang apa saja yang ada di sekitar, mulai dari tali sepatu, lumut yang menempel di bebatuan, hingga memakan sebuah batang rokok. Memasuki hari ke-9, saat yang lain sedang berkumpul dalam badan pesawat, tampak 4 orang lainnya berada di luar sedang mengeksekusi jasad penumpang yang sudah meninggal. Hal ini mereka lakukan karena sudah tidak tahan dengan rasa lapar yang melanda. Melihat hal itu, mereka yang ada dalam badan pesawat akhirnya satu persatu keluar sambil mengucapkan permohonan maaf kepada yang lainnya, hingga menyisakan Numa dan 4 orang lain yang masih tetap memilih tinggal dalam badan pesawat. Que los tres cortan a escondidas. Keesokan paginya, mereka menemukan sebuah radio dalam sebuah koper, lalu mereka rakit dengan membuatkan suatu antena untuk memperkuat penangkapan frekuensi. Setelah mendapat frekuensi radio yang pas, mereka akhirnya mendengar kabar bahwa upaya pencarian pesawat mereka resmi diakhiri pada hari itu, dan baru akan dilanjutkan pada awal tahun depan saat es mulai mencair. Mendengar kabar itu, mereka sangat terpukul dan kehilangan harapan. Mereka melampiaskan rasa kekecewaannya dengan menangis dan berteriak, serta melemparkan barang apa saja yang ada di sekitar. Ordena el protocolo, se realizaron 66 visitas a comienzos del año próximo, cuando el deshielo permite. Pada suatu pagi, Numa bersama 2 orang lainnya secara diam-diam melakukan perjalanan untuk kembali mencari ekor pesawat melalui jalur lain. Saat perjalanan, mereka menemukan beberapa bangkai pesawat dan jasad penumpang. Perjalanan mereka berlanjut hingga malam hari. Karena kurangnya persiapan saat berangkat, malam itu mereka sangat menderita karena harus beristirahat di tumpukan salju tanpa pelindung apa-apa selain baju yang digunakan. Melihat kondisi fisik yang terkuras, mereka akhirnya memilih untuk kembali. Memasuki hari ke-17, saat sedang berkumpul dan bersenda gurau dalam badan pesawat, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang makin lama makin besar. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba datang longsoran salju menimbun mereka semua. Setelah itu, mereka berusaha keluar dari tumpukan salju sambil menolong yang lainnya. Namun, hanya dalam hitungan menit, mereka kembali dihantam oleh sebuah longsoran salju. Karena tebalnya longsoran salju yang kedua, mereka kini terperangkap dalam badan pesawat dan tumpukan salju yang lumayan tinggi. Sambil menyalakan korek api, mereka mulai mencari satu dengan yang lainnya yang masih hidup. Nah, dari kejadian ini, 8 orang dari mereka harus kehilangan nyawa karena terlambat keluar dari tumpukan salju pada saat longsoran pertama.
Di hari kedua mereka tertimbun, mulai muncul keputusasaan dalam hati mereka. Namun, Marcelo yang merupakan kapten tim tetap menyemangati mereka untuk tidak menyerah karena sudah bertahan sampai sejauh itu. Numa yang memang selalu optimis kemudian berusaha mencari jalan keluar. Ia memecahkan kaca badan pesawat dan mulai mengikis sedikit demi sedikit tumpukan salju yang ada di atasnya. Setelah berjuang hingga hari keempat tertimbun, Numa berhasil menembus tumpukan salju dan mereka pun berhasil keluar. Mereka kemudian berdiskusi terkait rencana untuk kembali melakukan pencarian ekor pesawat. Namun kali ini dengan persiapan matang termasuk menyiapkan selimut pelindung untuk tidur selama perjalanan dan waktu perjalanan dilakukan 2 minggu lagi saat es sedikit mencair. Di hari ke-34, mereka mulai melakukan perjalanan kembali untuk mencari ekor pesawat dan yang berangkat sebanyak 4 orang termasuk Numa dan Roberto. Namun di tengah perjalanan, Numa harus kembali karena luka yang ia dapat saat memecahkan kaca mengalami infeksi. Me vuelvo solo. Setelah berjalan beberapa jam, ketiga teman Numa akhirnya menemukan bangkai ekor pesawat. Ternyata selama ini mereka salah jalur karena mengira ekor pesawat terlepas ke belakang, tapi ternyata justru ke arah depan. Akhirnya mereka berhasil menemukan aki yang mereka cari, tapi karena akinya cukup berat untuk dibawa, mereka lebih memilih kembali untuk mengambil radio komunikasi pesawat dan merakitnya di tempat mereka menemukan aki. Somos los uruguayos que caímos en los Andes. ¿Me escucha? Mereka kemudian mencoba menyetel radio beberapa kali hingga akhirnya yang terjadi malah membuat pesawat radio itu mengalami korsleting. Mereka akhirnya kembali dan menjelaskan ke rekan yang lain bahwa radio komunikasi pesawat tidak bisa digunakan. Di sisi lain, kondisi stok makanan mereka semakin menipis, sehingga hanya menyisakan daging yang melekat pada tulang jasad rekan mereka yang sudah meninggal. Kondisi Numa semakin hari semakin kritis akibat infeksi yang ia derita pada kakinya. Dan di suatu kesempatan, ia mengatakan kepada rekannya bahwa ia mempersilahkan jasadnya nantinya untuk dijadikan makanan bagi rekan yang lain jika ia sudah meninggal. Tak menunggu lama, akhirnya Numa pun menghembuskan nafas terakhirnya. Morí el 11 de diciembre. Saat meninggal, Numa meninggalkan sebuah pesan pada sebuah kertas yang berbunyi, "Tiada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya." Berbekal stok makanan dari jasad Numa, Roberto dan 2 orang lainnya melakukan perjalanan ke arah barat dengan harapan akan menemukan daerah yang berpenghuni. Perjalanan ini dilakukan pada hari ke-61 sejak mereka mengalami kecelakaan pesawat. Karena perjalanan mereka cukup jauh, mereka sudah menyiapkan kantung tidur yang cukup tebal yang digunakan saat malam hari agar bertahan dari suhu yang sangat dingin. Setelah berjalan beberapa hari, mereka tidak menemukan apa-apa kecuali hamparan gunung dan salju yang begitu luas seakan tak berujung. Roberto lalu berkata bahwa sepertinya perjalanan ini sia-sia. Namun salah seorang temannya yang bernama Nando tetap optimis bahwa rangkaian pegunungan ini pasti ada ujungnya. Hanya saja mungkin butuh waktu kurang lebih 10 hari lagi untuk melintasinya. Nando memberi pilihan, apakah tetap lanjut dengan kondisi stok makanan yang terbatas atau kembali ke pesawat. Akhirnya Nando dan Roberto melanjutkan perjalanan, sedangkan 1 orang lainnya memilih kembali. Setelah berjalan kurang lebih seminggu, mereka akhirnya menemukan lembah yang tak bersalju dengan sebuah aliran sungai. Mereka kemudian berjalan mengikuti aliran sungai itu. Saat mereka sedang beristirahat di pinggiran sungai,
mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria yang sedang berkuda. Sambil meluapkan perasaan bahagianya, Roberto lalu menjelaskan tentang apa yang menimpa mereka kepada pria itu melalui sebuah kertas. Pria berkuda itu kemudian segera melapor ke petugas terdekat dan diteruskan ke kantor pemerintahan negara Chili. Sambil menunggu evakuasi, Nando dan Roberto menikmati makanan yang disuguhkan oleh pria berkuda tadi. Mereka sungguh sangat menikmatinya. Di sisi lain, rekan mereka yang ada di lokasi kecelakaan hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. Apakah rekan mereka, Nando dan Roberto, berhasil menemukan bantuan atau malah meninggal dalam perjalanan karena kelaparan? Tetapi setelah mereka mendengar kabar di radio bahwa Nando dan Roberto berhasil ditemukan, keraguan mereka akhirnya berubah menjadi kebahagiaan dan sukacita. Sambil menunggu evakuasi, mereka mulai membersihkan diri dengan perasaan bahagia. Sebagian lagi mengumpulkan barang-barang penting dari rekan mereka yang sudah meninggal. Tak lama kemudian, beberapa helikopter pun akhirnya tiba di lokasi mereka untuk melakukan evakuasi. Setelah bertahan dan berjuang bersama-sama, mereka yang masih bertahan sebanyak 16 orang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan anak, istri, sahabat, dan keluarga mereka. Dan film pun berakhir.